ceritakan semua nih yang 6 macam nih. Siap-siap. Pertama, zakain. Bisitatin zakain. Kecerdasan, kemampuan berpikir, akal. Walaupun tingkat kecerdasan orang berbeda-beda, cerdas itu ada 2. Cerdas yang memang pemberian dari Allah secara cuma-cuma sebagai anugerah bagi manusia. Terlahir dalam keadaan cerdas, apa saja yang dibaca dia langsung ngerti, apa yang dia ulangi langsung hafal, apa yang dia dengar langsung nempel, punya kecerdasan tingkat tinggi. Ini anugerah yang mesti disyukuri. Ada juga kecerdasan yang memang tidak cerdas, tapi dia punya kemampuan mengasah kecerdasan itu dengan rajin membaca, rajin menghafal, rajin mendengarkan, rajin mencatat. Muncullah kecerdasan dengan cara diasah terus-menerus. Kemarin waktu pertama kali dia setor hafalan itu acak-acakan, tapi dia tidak mau menyerah. Besok dia setorkan lagi, masih acak-acakan tapi agak kurang sedikit. Hari ketiga masih juga ada, tapi mulai sedikit yang salah-salahnya. Terus dia pantang menyerah. Sebulan 2 bulan mulai mudah hafalan masuk. Setengah tahun, wah udah mulai cerdas, bagus, rapi. Itu namanya kecerdasan yang diusahakan. Jangan sampai kita punya kecerdasan yang sederhana saja, tapi dibarengi dengan ikhtiarnya yang kurang, usahanya yang lemahan. Udah, ini gak dapat. Bahasanya, mana perbandingannya? Orang cerdas, malas. Tapi orangnya tidak cerdas, tapi rajin. Lebih cenderung orangnya kurang cerdas, tapi tekun dia rajin, ini akan berhasil dibandingkan dengan orang punya kecerdasan alami secara cuma-cuma dia, tapi malas. Berarti apa? Ada kecerdasan yang bisa dibangun, ada kecerdasan yang bisa diusahakan. Ada kecerdasan yang cenderung dari kelas 1 mah nggak dapat nilai, nggak ada peringkatnya, kelas 2 nggak ada, mulai kelas 3, kelas 4 mulai masuk peringkat 10, terus turun lagi sampai dia punya peringkat 1 setelah berkali-kali dia mengasah. Jadi kita ini semua punya potensi, yang penting punya akal, yang penting punya pemahaman walaupun sedikit, tapi diusahakan biasa. Bahasanya otak kita itu terbiasa apa enggak? Kalau kita memang waktu di rumah yang sering didengarkan adalah nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, maka memori kita itulah isinya. Lagu apa saja kalau dibacakan hafal, siapa pengarangnya, siapa penyanyinya, bahkan hafal kita semuanya. Kenapa? Karena dari kecil itu yang didengarkan. Ketika mau menghafal, mau belajar dengan hadis-hadis, Al-Quran, ilmu nahu, ilmu sorof, mental otaknya ditaruh di situ. Pokoknya pada lompat semuanya, nggak mau masuk, karena masih banyak memorinya diisi oleh nyanyian-nyanyian, lagu-lagu. Tapi kalau terus aja dipaksakan masuk ke dalam, sehuruf 2 huruf, sekalimat 2 kalimat, seayat 2 ayat, lama-lama lagu-lagu akan menyingkir ke jauh dan memori kita diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Terbiasa mendengarkan, oh memori kita baru bereaksi. Ya, seperti itu. Dihapusin sedikit-sedikit lagu-lagunya karena memori itu penuh. Lagu-lagu lama dihapusin, masukin dengan
ayat-ayat Al-Quran yang baru ke dalam pikiran kita, terbiasa, maka dia mudah menghafal. Soalnya merasakan sekali kita ya, kalau awal-awal setoran itu biasanya, aduh, lidahnya aja kayak menggulung-gulung, nggak jelas. Menyebut huruf-huruf tuh kagak sampai. Tapi begitu berjalan waktu, sebulan 2 bulan mulai lemah lidahnya, mulai lentur, mulai enak didengar mengucapkan huruf-hurufnya. Seperti itu kecerdasan yang diikhtiarkan, yang diusahakan.